Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang teori konflik menurut Susana Sukanto. Yang pertama yaitu definisi konflik sosial. Jadi konflik merupakan gejala sosial yang bersifat inheren dalam masyarakat. Secara etimologis, konflik berasal dari bahasa Latin yaitu kon, yaitu bersama, dan trigger, yaitu benturan atau tabrakan. Nah, dalam KBBI, konflik adalah percekcokan, perselisihan, dan pertentangan. Jadi yang kedua itu definisi menurut ahli yaitu Susana Sukanto. Nah, konflik adalah suatu proses sosial individu atau kelompok yang berusaha memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan disertai dengan ancaman atau kekerasan. Yang kedua itu konflik merupakan proses sosial bersifat antagonistik, terkadang tidak bisa diserasikan dengan dua belah pihak yang berkonflik, memiliki tujuan, sikap, dan struktur nilai yang berbeda. Nah, jadi tercermin dalam berbagai bentuk perilaku perlawanan. Faktor yang pertama yaitu perbedaan antar individu. Perbedaan antar individu ini terbentuk dari perbedaan yang menyangkut perasaan, pendirian, pendapat, atau bahkan ide yang berkaitan dengan harga diri dan identitas seseorang. Contohnya, di sebuah ruangan kantor, ada karyawan yang suka bekerja dengan musik yang keras, tetapi karyawan lain lebih menyukai bekerja dengan suasana yang tenang karena kebisingan dapat mengganggu konsentrasi dalam bekerja. Yang kedua, yaitu perbedaan kepentingan. Perbedaan kepentingan ini terbentuk dari tujuan atau kepentingan yang berbeda dari seorang individu maupun kelompok. Contohnya, seorang anak yang diterima beasiswa kuliah di luar negeri ingin melanjutkan kuliahnya di sana, tetapi orang tua melarang karena mengkhawatirkan anak mereka. Yang ketiga, yaitu perbedaan agama. Perbedaan agama ini terbentuk karena perbedaan agama. Contohnya, sekelompok orang di Solo menyegel rumah yang menjadi tempat ibadah umat Kristen. Yang keempat, yaitu perbedaan kebudayaan. Perbedaan kebudayaan ini terbentuk akibat perbedaan nilai, norma, dan kebudayaan. Contohnya, seorang laki-laki Jawa Tulen menikah dengan seorang perempuan Jakarta yang modern dan kurang memperhatikan bahasa yang digunakan kepada orang. Faktor yang kelima ada satu, perbedaan sosial budaya terlalu cepat terbentuk akibat perkembangan ilmu, pengetahuan dan teknologi atau iptek yang cepat di suatu daerah. Contoh, seorang pasutri introvert yang baru menikah memilih merantau ke kota kecil akibat penempatan pekerjaan, ternyata di sana masih sering melakukan kegiatan pos ronda. Karakteristik konflik: 1. Tidak selamanya berdampak negatif. 2. Potensi perbedaan dapat dikurangi. 3. Bersifat inheren, bagian tak terpisahkan dari keberadaan suatu masyarakat. 4. Dilatar belakangi oleh perbedaan ciri. 5. Bertentangan dengan integrasi kesatupaduan. 6. Dapat menciptakan perubahan. Sifat konflik ada 5 bagian. 1. Konflik laten, dimulai ketika kondisi pencetus konflik ada. 2. Konflik yang dikenal orang kelompok mengetahui konflik tersebut. 3. Konflik yang dirasakan orang dari kelompok sudah merasakan perasaan kurang enak dalam kelompok. 4. Konflik manifest, pihak yang terlibat dalam konflik menyadari keuntungan dan kerugian dari konflik. 5. Konflik lanjutan, setelah penyelesaian konflik biasanya masih terjadi bekas adanya konflik. Jadi saya akan menjelaskan dari bentuk-bentuk konflik. Yang pertama itu ada konflik pribadi. Konflik ini terjadi akibat pertentangan kepentingan antar pribadi. Lalu yang kedua adalah konflik rasial. Konflik rasial adalah sikap etnosentrisme dan rasa primordialisme dapat mengakibatkan terjadinya konflik antar ras. Yang ketiga ada konflik antara kelas-kelas sosial. Konflik ini dilandasi adanya perbedaan kepentingan. Yang keempat ada konflik politik. Konflik politik merupakan pertentangan antara dua orang atau lebih yang saling berlawanan untuk memperoleh kekuasaan. Yang kelima ada konflik yang bersifat internasional. Konflik ini merupakan pertentangan yang terjadi antara satu negara dan negara lainnya atau melibatkan beberapa negara sekaligus. Lalu lanjut yaitu proses terjadinya konflik.
Nah, yang pertama ada oposisi atau ketidakcocokan potensial, yaitu adanya kondisi yang menciptakan struktur dan variabel pribadi. Yang kedua ada kognisi dan personalisasi, yaitu persepsi dari salah satu pihak atau masing-masing pihak terhadap konflik yang sedang dihadapi. Yang ketiga ada maksud, yaitu keputusan untuk bertindak dalam suatu cara tertentu dari pihak-pihak yang berkonflik. Yang keempat ada perilaku, mencakup pernyataan, tindakan, dan reaksi yang dibuat untuk menghancurkan pertanyaan atau tantangan terang-terangan terhadap pihak lain. Yang kelima ada hasil, yaitu jalinan aksi reaksi antara pihak-pihak yang berkonflik dan menghasilkan konsekuensi.